Calvin Verdong hebohkan Belanda, modal bagus pemain timnas Indonesia sebelum melawan Jepang. Mulai was-was, bek legendaris timnas Jepang ini mulai ingatkan anak asuh dari Hajime Moriyasu. Ini luar biasa, timnas Indonesia siap-siap uji coba melawan Belanda, Portugal dan juga Spanyol. Simak berita selengkapnya hanya di channel ini. Selamat menyaksikan. Ini luar biasa, timnas Indonesia siap-siap uji coba melawan Belanda, Portugal dan juga Spanyol. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus mengecek kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang melakoni dua laga penting melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi adalah lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Selain kondisi kualitas rumput lapangan, keamanan area SUGBK juga jadi perhatian penting oleh Erick Thohir. Jadi tidak seperti yang dahulu-dahulu, sekarang sudah naik level. Lawan-lawan tim besar seperti Jepang, Arab Saudi, Australia. Jadi memang isu ini memang harus dipastikan, ujar dari Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan nantinya perwakilan FIFA dan juga AFC bakal mengecek persiapan pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mereka ingin memastikan sektor keamanan dan juga kenyamanan di area SUGBK. Erick Thohir merasa yakin bahwa keamanan dan kenyamanan di area SUGBK yang sudah teruji di beberapa laga internasional sebelumnya bakal kembali dirasakan oleh para fans nantinya. Dengan rasa kepercayaan diri ini, ke depan PSSI giliran bakal mengundang negara-negara besar lainnya untuk bisa menjalani uji coba dengan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Karena mereka juga memang melihat agenda kita ke depan juga bakal mengundang tim-tim kuat. Kalau kemarin kita mengundang Argentina, ke depan kan bukan tidak mungkin kita mengirim atau kita mengundang tim-tim besar lainnya seperti dari Belanda, Spanyol ataupun Portugal. Jadi ingin dipastikan memang kita punya standar yang lebih baik lagi, ujar dari Erick Thohir. Kabar bagus untuk timnas Indonesia, Kapten Timnas Arab Saudi absen melawan timnas Indonesia. Kapten Timnas Arab Saudi, Salim Al-Dawsari, dipastikan bakal absen melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena dia sedang mengalami cedera. Salim Al-Dawsari mengalami cedera saat bermain untuk klubnya Al Hilal melawan Al-Ettifaq dalam lanjutan Liga Arab Saudi 2024-2025 pada Jumat 8 November. Alhasil Salim Al-Dawsari tidak bermain penuh saat Al Hilal menang 3-1 atas Al-Ettifaq. Dia ditarik keluar lapangan pada menit ke-78 dan digantikan Muhammad Al-Khattani. Cedera ini menjadi pukulan besar bagi timnas Arab Saudi. Pelatih timnas Arab Saudi, Hervé Renard, juga langsung mencoret Salim Al-Dawsari dalam daftar pemain yang bakal dibawanya untuk jeda internasional di bulan November. Direktur Teknik Tim Nasional, Hervé Renard, memasukkan Muhammad Al-Khattani ke dalam daftar hijau dan mengecualikan Salim Al-Dawsari, Abdullah Al-Malki karena cedera, tulis dari keterangan Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Diharapkan cederanya pemain penting timnas Arab Saudi ini bakal sangat berdampak bagi peluang timnas Indonesia mendapatkan 3 poin dari mereka. Sebagai pemain kunci, kehilangan Al-Dawsari sedikit banyak bakal mengurangi daya gedor dari timnas Arab Saudi saat menghadapi timnas Indonesia. Timnas Arab Saudi sendiri bakal melakoni 2 laga lanjutan di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka bakal melawan Australia pada 14 November, lalu tandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan timnas Indonesia pada 19 November. Momen viral kehadiran Rafael Struyck di Brisbane Roar meski timnya mengalami kekalahan. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan basis penggemar sepak bola yang sangat besar di dunia. Fanatisme pecinta sepak bola di tanah air memang tidak diragukan lagi. Nyaris setiap pertandingan yang melibatkan timnas Indonesia di berbagai kelompok usia bakal dipenuhi penonton. Tidak hanya di laga kandang, timnas Indonesia juga kerap mendapatkan banyak dukungan fans pada pertandingan tandang. Dampak dari basis penggemar yang fanatik tidak hanya dirasakan oleh timnas Indonesia. Klub-klub luar negeri yang dihuni oleh para pemain timnas Indonesia juga ikut merasakan dampaknya. Salah satunya adalah klub asal Australia, Brisbane Roar, yang belum lama ini merekrut Rafael Struyck. Rekrutan Rafael Struyck baru-baru ini telah membuat eksistensi Brisbane Roar di media sosial meroket. Pada 16 September, Brisbane memiliki 69.000 akun yang mengikuti mereka di Instagram. 2 hari setelah kedatangan Rafael Struyck, angka tersebut menjadi 89.000 dan sejak saat itu telah mencapai 114.000 dalam waktu kurang dari 3 minggu. Dampak kedatangan Rafael Struyck bagi merek klub mereka disampaikan oleh brand manager Brisbane Roar,
Chad Gibson. Sejauh ini luar biasa dan Anda tahu senang memilikinya. Anda tahu hal pertama yang saya lakukan ketika dia menandatangani kontrak dan saya melihat angka-angka itu. Saya seperti mengatakan, oke, kita harus membuat jersey Rafa dengan nama dan nomornya yang bisa langsung Anda beli, ungkap dari Gibson. Jadi kami juga melayani pasar mereka dan memberi kembali kepada para penggemar yang sekarang mendukung kami melalui Rafa. Saya pikir perhatian yang diberikan Rafa kepada kami adalah sesuatu yang sangat kami syukuri, ungkap dari Gibson. Namun sayangnya kekalahan baru saja dirasakan oleh striker timnas Indonesia tersebut saat bermain untuk klubnya Brisbane Roar di Liga Australia musim ini pada Sabtu 9 November siang. Tepatnya Brisbane Roar kalah 0-2 dari Melbourne Victory di pekan keempat Liga Australia. Rafael Strike baru dipercaya bermain di babak kedua, tepatnya pada menit ke-63. Tampil selama 27 menit, Strike gagal membawa perubahan dalam membuat Brisbane Roar menelan kekalahan. Calvin Verdong hebohkan Belanda, modal bagus pemain timnas Indonesia sebelum melawan Jepang. Bek kiri timnas Indonesia Calvin Verdong mendapatkan modal moral yang bagus saat membawa NEC Nijmegen yang mampu membantai RKC Waalwijk 3-0 di Eredivisie pada Minggu 10 November dini hari. Di pertandingan ini, pemain timnas Indonesia Calvin Verdong tampil sebagai starter dan bermain secara penuh bersama NEC Nijmegen. Pertandingan sendiri berlangsung alot di babak pertama. Namun di penghujung laga babak pertama, Waalwijk harus bermain dengan 10 pemain setelah Dauda diganjar kartu merah. Situasi ini membuat NEC Nijmegen tampil dominan sejak awal babak kedua dimulai. Pada menit ke-63, Verdong nyaris membobol gawang lawan lewat tembakan voli dari luar kotak penalti. Namun tembakannya masih sedikit melambung di atas misteri gawang. Di menit ke-68, NEC Nijmegen akhirnya berhasil membobol gawang Waalwijk lewat sontekan penyerang timnas Jepang Koki Ogawa setelah meneruskan umpan sundulan Robert. Gol Koki tersebut membuat NEC Nijmegen semakin terlecut hingga akhirnya berhasil menambah keunggulan di menit ke-75. Kemudian pada menit ke-88 NEC Nijmegen mampu menambahkan keunggulan menjadi 3-0. Hingga pertandingan berakhir tidak ada gol tambahan yang tercipta. NEC Nijmegen menang dengan skor 3-0 atas Waalwijk. Mulai was-was, bek legendaris timnas Jepang ini mulai ingatkan anak asuh dari Hajime Moriyasu. Pemain senior Jepang Yuto Nagatomo mengajak rekan timnya untuk bersikap waspada jelang kunjungan ke Gelora Bung Karno Jakarta menghadapi timnas Indonesia. Partai grup C kualifikasi Piala Dunia antara Indonesia melawan Jepang bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Jepang yang merupakan pemuncak klasmen grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia dengan 10 angka membawa serta sang pemain veteran Yuto Nagatomo dalam kunjungan ke Jakarta nanti. Yuto Nagatomo adalah satu-satunya pemain dari skuad juara Jepang di Piala Asia 2011 yang kini masih bertahan di tim nasionalnya. Nagatomo saat ini masih tetap menjadi pilihan utama di posisi bek kiri klubnya FC Tokyo. Sejak mengukir debut pada 2008, dia telah mencatatkan 148 penampilan bersama Jepang. Jelang lawatan ke markas timnas Indonesia, Nagatomo mengingatkan rekan setimnya untuk senantiasa menjaga level konsentrasi. Ujarannya masuk akal mengingat Jepang tersendat pada laga terakhir mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia saat melawan Australia. Babak kualifikasi terakhir ini bakal penuh dengan tantangan, jadi kami harus fokus sepenuhnya pada pertandingan yang ada di depan mata. Hanya memikirkan kemenangan dan berusaha maksimal sejak latihan, ucap dari Nagatomo.